Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Pram di tatap muka pertemuan yang ke-14 perkuliahan agroekologi. Kita akan membahas bagaimana produktivitas agroekologi ya. Agroekologi harus berperan untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani ya. Ya, pertama adalah mengembangkan wilayah berwawasan lingkungan ya. Contohnya yang saya cetak tebal ini ya, yang hijau ini, walaupun juga semuanya banyak, tapi saya ambil satu kasus. Ya, tahapannya misalnya untuk pengembangan wisata alami, wisata alami. Metode atau prosesnya bisa jadi desa wisata atau wisata pertanian atau agrowisata dan lain-lainnya begitu. Sasarannya adalah tujuan wisata pendidikan dan juga keluarga dan lainnya. Itu contoh kasus bagaimana mengembangkan wilayah ya. Ada juga pengembangan wilayah lahan bisnis, konservasi lahan, penanganan limbah, konservasi plasma nutah atau konservasi tentang keanekaragaman hayati. Banyak sekali konservasi ini, kasusnya adalah wisata alami gitu ya. Contohnya seperti itu. Contoh yang wisata alami di sini adalah di Pujon misalnya ya, Desa Pujon ini banyak wisata-wisata yang di sawah. Sebenarnya di sawah dia memandang pemandangan yang hijau, makan, minum dengan keluarga, selfie gitu kan, keceh dan lainnya. Ini wisata yang di desa Podoboyo ini ya. Ini juga di Bali kalau ini ya. Di Bali terkenal dengan budayanya ya. Ini ya. Sering kita berkunjung ke daerah-daerah ke sana, atau mungkin di daerah Dayak juga banyak juga. Yang kedua, peningkatan produktivitas pertanian ya. Tahapannya adalah misalnya keanekaragaman pangan. Metodenya adalah bagaimana agroforestry, penanaman di bawah tegakan di hutan, insus atau insentif khusus untuk pangan, dan juga insentif untuk tanaman-tanaman pangan. Sasarannya tentunya ada intensifikasi produk pertanian dan keanekaragaman produk pertanian. Contohnya, ini bagaimana tanaman-tanaman ini tanaman kopi ya, tanaman kopi ada di bawah tegakan, tanaman-tanamannya lebih tinggi lagi ya, tanaman kopi. Ini juga tanaman jagung ada di bawah tanaman jati dan juga yang lainnya. Ini kasus-kasus bagaimana tanaman-tanaman bisa sesuai dengan kebutuhan energinya, bisa saling membantu atau saling melengkapi ya. Yang ketiga, diversifikasi produk pertanian. Tahapannya misalnya contohnya ada probiotik atau prebiotik. Metode atau prosesnya ya, pelet probiotik dan susu kesehatan atau produk probiotik anti kolesterol misalnya ya. Sasarannya ada pemanfaatan agroorganisme atau mikroorganisme yang kecil-kecil sasarannya. Contohnya misalnya ya, bagaimana membuat ya teknologi solusi peternakan misalnya ini dengan memakai mikroorganisme yang ada, atau mungkin probiotik untuk dari bahan kunyit ya, itu untuk tubuh tanaman, metabolisme hewan supaya lebih bagus lagi, atau mungkin probio color lokal ya. Ini juga banyak produk-produk ya, ini karena ini jenisnya harus produk, saya tidak boleh menyebutkan nama gitu kan. Produk-produk yang dihasilkan oleh ahli-ahli pertanian untuk mendukung pertanian ya, seperti itu. Contoh yang kedua, yang keempat adalah vertical farming. Vertical farming yaitu bertani secara tegak atau melawan dari yang seharusnya, biasanya yang horizontal, menyamping, hamparan, itu adalah vertical farming. Itu penduduk kota, biasanya penduduk kota dengan sentuhan teknologi yang luar biasa, biasanya seperti itu ya, vertical farming ya. Ini contoh high teknologi yang dikembangkan beberapa perusahaan-perusahaan besar dengan teknologi yang luar biasa. Pemanfaatan ruangan bisa naik ya, bisa naik ke atas, semua bisa direkayasa, baik itu cahaya, suhu, air gitu kan, kebutuhan pupuk dan lain-lainnya, sampai meminimalkan hama pun juga minimal sekali karena ditanam naik. Ini akan menguntungkan untuk pendekatan yang pertanian berbasis industri ya. Ini yang pertanian masyarakat yang dikembangkan di beberapa luar negeri sudah membuat insentif memfasilitasi untuk semua tanaman ditanam di
pertanian kota. Jadi orang-orang Jepang nanam nggak perlu ke sawah, tapi cukup di samping kiri kanan lahan gitu kan. Nah, itu pertanian kota seperti itu ya, bagaimana meningkatkan pertanian yang luar biasa. Lalu yang sekarang dikembangkan di Indonesia ada gitu kan, itu sebenarnya masuknya menjadi low atau middle teknologi ya, dengan pot dengan sederhana itu banyak dipakai di ruangan tertutup. Ini kan biasanya tanaman selada dengan model hidroponik, aquaponik dan lainnya ya. Ini seperti ini ya. Demikian yang bisa sampaikan. Salam petani muda community ya. Demikian yang bisa sampaikan untuk tatap muka yang ke-14 tentang produktivitas agroekologi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.